Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Asidiki SP. NIM saya C11-2020.02236. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar interpreting. Baik, langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Apakah perbedaan translation dan interpreting? Pada dasarnya, kedua hal tersebut ialah sama, yaitu menerjemahkan atau terjemahan, di mana translation yaitu suatu teknik penerjemahan secara tertulis. Seorang translator dapat menerjemahkan suatu teks dari bahasa sumber ke bahasa target dengan pelan-pelan, hati-hati, dan teliti. Namun, untuk interpreting yaitu teknik penerjemahan secara lisan, di mana seorang interpreter diharuskan dapat gesit, cepat, dan memahami konteks dari seorang pembicara untuk diterjemahkan secara langsung, secara lisan pada saat itu juga. Untuk pertanyaan nomor 2, apa sajakah jenis interpreting? Ada dua, yaitu simultan dan konsekutif. Konsekutif yaitu di mana seorang interpreter dapat menulis terlebih dahulu atau mencatat terlebih dahulu apa yang seorang pembicara tersebut katakan sebelum benar-benar diterjemahkan secara lisan. Saat si pembicara sudah berhenti berbicara, seorang interpreter harus segera dapat mempresentasikan hasil terjemahan dari pembicara tersebut secara langsung dan baik. Untuk teknik jenis yang kedua, yaitu simultan, agak sedikit rumit, di mana seorang interpreter harus secara langsung segera menerjemahkan apa yang seorang pembicara tersebut katakan tanpa menunggu seorang pembicara berhenti berbicara. Baik, pertanyaan nomor 3. Orang yang ingin menjadi interpreter. Beberapa hal ini perlu digarisbawahi bila seseorang ingin menjadi interpreter. Yang pertama yaitu menguasai setidaknya 2 bahasa. Yang kedua yaitu memahami konteks dan situasi saat ia menjadi seorang interpreter. Semisal pada suatu acara, ia harus dapat memahami konteks dan situasi apa yang terjadi, sehingga ia dapat menerjemahkan secara lebih baik. Seorang interpreter juga diharuskan gesit dalam menerjemahkan agar tidak tertinggal apa yang seorang sang pembicara katakan. Untuk nomor 4, aspek lain dari interpreter yaitu yang pertama, etika dan kerahasiaan. Seorang interpreter diharuskan dapat menjaga kerahasiaan suatu hal jika memang diperlukan untuk dirahasiakan dari seorang bicara ke bicara lainnya. Selain hal tersebut, juga seorang interpreter dapat memanfaatkan teknologi yang memang ada dan bisa membantu. Dan yang terakhir, seorang interpreter diharuskan konsentrasi pada hal yang sedang ia lakukan, yaitu menerjemahkan. Untuk pertanyaan nomor 5, hal terbaik menjadi seorang interpreter yaitu seorang interpreter dapat bertemu dengan orang-orang luar biasa, karena pada umumnya seorang interpreter akan dibutuhkan pada acara atau suatu meeting yang benar-benar besar atau penting. Jadi seorang interpreter dapat bertemu juga orang-orang luar biasa tersebut yang mungkin dari berbagai negara yang berbeda, di mana ia dapat mengumpulkan ilmu dan relasi sebanyak-banyaknya. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 6. Apa saja keuntungan interpreting? Keuntungan seseorang yang bisa menerjemahkan secara lisan atau interpreting ada banyak, diantaranya yaitu dapat mendapatkan informasi yang luar biasa. Yang kedua, dapat berpergian ke tempat-tempat yang luar biasa mengikuti dari sang pembicara jika dibutuhkan. Lalu juga bisa menolong orang, di mana jika satu orang dan orang lainnya tidak dapat berkomunikasi karena bahasa yang berbeda,
Jika seorang interpreter dapat berbicara kedua bahasa tersebut, ia dapat membantu kedua orang tersebut. Mungkin begitu saja beberapa jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.